Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Sakinah dari kelas 12 Farmasi A. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Alkisah, di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau di ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun keinginannya harus terkabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah untuk membantu mencari nafkah, Darmi selalu menolak. "Nah, ayo bantu ibu pergi ke sawah." "Hah, tidak, aku tidak mau ikut ibu pergi ke sawah. Sawah itu panas, lagi pula nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau." "Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak?" "Tidak, biar ibu saja yang tua pergi ke sawah, karena tidak mungkin ada laki-laki yang masih tertarik dengan wajah keriput ibu itu." Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu pun pergi ke sawah untuk bekerja, sedangkan Darmi terus di gubuk, terus bersolek dan mempercantik dirinya sendiri. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah untuk dibelikan alat kecantikan. "Ibu, mana uang upah itu?" "Jangan, nak. Uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini." "Tapi Bu, benakku habis. Aku harus membelinya yang baru." "Kamu ini memang anak yang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja." Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang hampir setiap hari. Setiap kali sang ibu memperoleh uang upah itu dari hasil bekerja, Darmi selalu membelikannya untuk alat-alat kecantikan yang lain. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada sang ibu untuk dibelikan alat kecantikannya di pasar. Tetapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. "Kalau begitu, nak, kamu ikut saja ibu ke pasar." "Hah, aku tidak mau ikut ibu ke pasar." "Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang ingin kamu beli." Oke, aku akan ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku." "Tapi kenapa, nak?" "Ibu, aku ini malu berjalan berdampingan dengan ibu." "Kenapa malu? Bukankah ibu ini ibu kandungmu?" "Ibu, seharusnya ibu ini berkaca. Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput itu dan pakaian ibu yang sudah kotor itu. Aku tidak mau mempunyai ibu yang berantakan seperti itu." Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berangkat ke pasar secara beriringan. Di tengah perjalanan, mereka berdua kemudian bertemu dengan salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Aku hendak pergi ke pasar." "Lantas siapa wanita di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Hah, ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin mempunyai ibu seperti itu. Dia pembantuku." Laksana disambar petir. Hati sang ibu menangis mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam dan menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali hal itu terus terulang terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi keheranan. Kemudian Darmi mengamuk dan bertanya, "Ibu, mengapa berhenti? Ayo cepat, kita harus pergi ke pasar." Namun sang ibu tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian, sang ibu mulutnya komat-kamit lalu mengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin dibuat heran dan kembali bertanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, ayo ibu, ayo, apa yang ibu lakukan?"
Namun, sang ibu tidak menjawab perkataan anaknya. Sang ibu terus memanjatkan doa agar sang anak yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong berikanlah hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka itu ya Tuhan. Kemudian langit tiba-tiba mendung, langit menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh memekakan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. Apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Ibu, tolong maafkan aku, Bu. Darmi berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu, tolong maafkan Darmi. Darmi akan menjadi anak yang berbakti, Ibu. Maafkan Darmi. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras dilewati air matanya yang terus mengalir dari matanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.